Selamat sore Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Terima kasih boleh datang tepat waktu pada sore hari ini sekalipun masa-masa liburan, sehingga banyak yang libur juga rupanya ya, untuk doa gitu ya. Mudah-mudahan tetap berdoa dimanapun mereka berada bersama dengan kita ya. Senang sekali kita boleh menaikkan segala pokok doa kita, pergumulan kita kepada Tuhan. Sebelum kita mulai, ada pengumuman yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, khususnya bagi panitia perancang, malam ini adalah malam terakhir untuk kemudian kita menyampaikan rencana program anggaran, dan kemudian budget akan diselesaikan menjadi satu budget yang kita akan ajukan nanti di sosialisasi Gerwil, kemudian juga di musyawarah urusan gereja. Kiranya semua panitia perancang dan juga tim pastoral bisa mendampingi untuk bisa hadir. Berikutnya kami Gembala Sidang dan juga jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada Saudari Marcelina, kemudian Ibu Adinda, kemudian Mbak Erna Pujiastuti, dan Saudara Stefanus Kriscipta Yuda atau Saudara Evan. Kiranya Tuhan memberikan umur panjang, sehat, dan diberkati oleh Tuhan Yesus ya. Baik, itu pengumuman dari gereja, dan mari kita bersama-sama kita mulai untuk jam doa kita pada saat ini. Mari kita akan berdoa mengucap syukur kepada Tuhan. Tunduk di hadapan Tuhan, mengucap syukur karena Tuhan sudah menuntun kita sampai di tempat ini. Mengucap syukur oleh karena Tuhan memberikan penyertaannya dalam kehidupan sehari-hari. Kita bisa menikmati makan, minum atas pemberian Tuhan. Kita mengucap syukur oleh karena kesehatan, kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita. Mari kita mengaku segala dosa kita kepada Tuhan, supaya kita datang kepadanya dengan hati yang suci, dengan hati yang kudus. Inilah ya Tuhan doa kami pada sore hari ini untuk memulai jam doa kami. Tuhan berkati kami semua yang setia hadir dan yang sore ini mengikuti bersama dengan kami dengan channel kami. Kami menyerahkan dalam tangan-Mu Tuhan untuk semua yang bertugas. Berkati kami. Kami serahkan di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya serahkan yang bertugas. Shalom, Shalom Bapak Ibu. Selamat sore Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Shalom yang mengikuti live streaming, baik yang di rumah maupun dimanapun berada saat ini. Mari kita bersama-sama untuk menenangkan diri, untuk duduk diam dalam kebaktian kita. Kita sejenak merenungkan bagaimana kasih Tuhan ketika kita hidup ini
ada banyak hal yang kita lewati, semua oleh karena kasih Tuhan yang selalu ada di dalam setiap hidup kita. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita akan mulai kebaktian doa Rabu kita pada sore hari ini. Saya mengundang Bagit berdiri. Mari kita akan nyatakan bahwa hanya Tuhan saja yang sungguh ajaib, juru selamat yang menjadi naungan setiap hidup kita, yang menjadi perlindungan setiap hidup kita, baik di dalam dunia ini maupun di dalam nanti kita bertemu Tuhan. Ajaib Tuhanku Yesus, Juru Selamat, besar kasih-Nya padaku.
Kita berdoa. Tuhan Allah, Allah kami yang hidup, kami datang hari ini dengan hati yang haus akan kebenaran-Mu. Di tengah dunia yang semakin dingin, kami rindu api kasih-Mu menyala kembali dalam hati kami. Buka pikiran kami untuk mengerti kebenaran-Mu. Lembutkan hati kami untuk menerima teguran-Mu. Dan kuatkan kami untuk hidup setia sampai akhir. Biarlah Roh Kudus bekerja dengan bebas hari ini, menghibur yang lemah, menguatkan yang goyah, dan membangkitkan yang hampir menyerah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Maaf ada insiden sedikit, bukan sedikit deh, banyak terpelanting. Karena perjalanan 1 jam dari rumah, saya sudah gelisah tadi karena biasanya Ngandi Negaran itu on time. Ternyata belum terlambat, tapi ada sedikit perasaan gak nyaman. Puji Tuhan. Pembacaan nats kita pada sore hari ini diambil dari Matius 24 ayat 12 sampai 13 dengan tema renungan kita di saat aku bertahan. Matius 24 ayat 12 sampai 13 saya akan bacakan. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita hidup di zaman yang sama seperti Tuhan Yesus katakan di dalam ayat ini. Kasih mulai dingin. Orang mudah menyerah. Iman sering sekali gampang goyang, gampang goyah. Dulu orang menangis mencari Tuhan. Sekarang orang sibuk mencari dunia. Dulu orang rela mati demi iman. Sekarang orang meninggalkan iman demi kenyamanan. Ada pertanyaan bagi kita sekalian. Kalau tekanan datang, apakah kita masih bertahan? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Yesus tidak berkata yang pintar akan selamat, yang kaya akan selamat, tetapi dikatakan yang bertahan sampai kesudahan akan selamat. Yang bertahan sampai kepada tujuan akan selamat. Yang bertahan sampai pada akhirnya akan selamat. Renungan pada sore hari ini saya bagi di dalam 2 poin. Yang pertama, di saat kasih menjadi dingin, jangan ikut menjadi dingin.
rupanya berdarah. Ya. Yesus berkata kebanyakan orang akan menjadi dingin. Artinya dunia bisa saja berubah. Artinya orang-orang di sekitar kita bisa saja berubah. Bahkan orang percaya pun bisa berubah. Orang zaman sekarang ini cepat marah, tidak mau mengampuni, egois. Ibadah menjadi rutinitas dan dosa membuat hati membeku. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, hati manusia seperti api. Api di dalam tungku ya. Kalau tungkunya dibiarkan, itu lama-lama api akan mati. Kalau tidak diisi dengan kayu yang baru, api akan padam dan akhirnya tersisa abu. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita melihat bagaimana abad pertama gereja mula-mula. Dan itu cukup lama, kira-kira 300 tahun. Orang Kristen dikejar, ditangkap, dibunuh. Namun anehnya pada zaman itu iman mereka tidak menjadi dingin, justru makin menyala. Mari kita melihat bagaimana kehidupan akhir dari kehidupan rasul-rasul. Petrus mati disalib terbalik, Andreas disalib dan tetap berkhotbah. Yakobus dipenggal, Thomas ditusuk tembok, Bartolomeus dikuliti hidup-hidup, Matius dibunuh dengan pedang. Yakobus dilempar dari bait lalu dipukul. Yudas Tadeus dibunuh dengan panah. Matias dirajam lalu dipenggal. Paulus dipenggal oleh Nero. Ya, itu kan zaman rasul-rasul. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mereka tidak hidup di zaman yang nyaman seperti kita, tapi mereka tetap bertahan. Poin yang kedua, di saat penderitaan datang, tetaplah bertahan sampai akhir. Dari ayat yang kita baca tadi, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Arti bertahan di sini tetap percaya saat doa belum dijawab. Kita lama berdoa tapi kok belum dijawab. Tetap setia saat hidup sulit. Tetap mengasihi kalaupun kita disakiti. Saya merenungkan ayat ini. Saya pikir apakah kasih saya mulai dingin? Cinta saya mulai dingin. Apakah mampu bertahan sampai akhir? Tadi kita melihat bagaimana kisah para rasul. Matinya sedemikian. Mari
Mari kita lihat kisah bapak-bapak gereja. Stefanus ucapkan terakhir, Tuhan Yesus, terima rohku. Jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka. Cara matinya dirajam. Polikarpus, muridnya Rasul Yohanes. 86 tahun aku melayani dia tidak pernah mengecewakan saya. Bagaimana mungkin aku menyangkal dia? Cara matinya dibakar hidup-hidup. Dan banyak lagi yang lain. Saya coba cari 20 orang, ternyata ada. Saya cari lagi banyak sekali. Yang sangat menarik adalah ada seorang bernama Laurentius dibakar di atas besi panas. Dan pada saat dia dibakar, dia mengatakan, yang sebelah sini sudah matang, tolong saya diputar. Bapak Ibu Saudara, mereka bisa saja menyerah. Tetapi rasul-rasul, bapak-bapak gereja menjadi martir. Mereka memilih bertahan. Sekarang pertanyaannya bukan tentang mereka, tetapi tentang kita. Tentang saya, tentang Bapak Ibu sekalian. Kalau hari ini doa belum dijawab, ekonomi sulit, keluarga bermasalah, ada pergumulan di sana, kadang-kadang pelayanan melelahkan. Mari Bapak Ibu bayangkan, mereka disiksa tetapi tetap memuji Tuhan. Kita hanya diuji sedikit tapi sudah mau menyerah. Temannya masuk penjara. Nama menyelamatkan. Martinus Sumendi itu menyelamatkan, salah satu nama itu menyelamatkan. Bapak Ibu Saudara, ini waktunya bangkit. Jangan jadi orang percaya yang mudah dingin, mudah kecewa, mudah menyerah. Jadilah orang yang berkata, Tuhan, sekalipun aku harus berjalan dalam lembah kekelaman, aku tetap bertahan. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Ini perenungan kita hari ini. Sekalipun aku harus berjalan dalam lembah kekelaman, aku tetap bertahan. Keselamatan bukan untuk yang kuat di awal, berapi-api di awal, lama-lama hilang. Melayani dengan semangat ekstrim, lama-lama pindah keyakinan. Karena tidak kuat menghadapi tantangan kehidupan. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tetap
bertahan. Keselamatan bukan untuk yang kuat di awal. Keselamatan untuk mereka yang bertahan sampai akhir. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang setia, terima kasih untuk kebenaran-Mu hari ini. Ampuni kami kalau selama ini kami mudah menyerah, mudah dingin, dan mudah meninggalkan Engkau. Hari ini kami mau bangkit kembali. Kami mau bertahan dalam iman, bertahan dalam kasih, dan bertahan dalam pengharapan. Kuatkan kami seperti para martir-Mu yang tidak menyangkal Engkau sampai mati. Biarlah hidup kami menjadi kesaksian bahwa Engkau adalah Tuhan yang hidup, dan sampai akhir hidup kami tetap setia kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Ibu Iyo yang sudah memberitakan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Mari kita tetap setia sampai akhir nanti Tuhan mendapati kita. Apapun yang menjadi persoalan dalam hidup kita, mari kita tetap berserah penuh kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan sebagai wujud ucapan syukur kita. Silakan yang bertugas untuk mengedarkan. Sebelum kantong persembahan diedarkan, mari kita berdoa. Kami mau menyerahkan persembahan kami ya Tuhan kepadamu sebagai ungkapan syukur kami kepada Tuhan, karena Tuhan memberkati dan terus menolong kami. Terima kasih Tuhan, kiranya persembahan yang akan kami berikan ini boleh berkenan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Beri yang terbaik. Tuhan memanggilmu, beri yang terbaik. Apapun milikmu, beri yang terbaik. Kadang tenagamu tanpa umpan, hanya untuk kemuliaan Allah. Ia bangkit diberkatinya, tapi yang terbaik dipintanya. Apapun milikmu, ya saudara, berikan kepadaku segalanya. Kita akan menaikkan segala doa-doa kita kepada Tuhan. Apa yang menjadi pergumulan dan kerinduan kita, mari kita serahkan. Dan namun sebelumnya mari kita akan menyatakan pujian kita untuk menyambut, mempersiapkan doa syafaat kita. Tuhan pasti sanggup. Setiap persoalan yang kita lewati, Dia selalu menopang kita. Kuatkanlah hatimu,
hadapan Tuhan pada saat ini. Kita bersama-sama akan berdoa. Satu orang, minimal satu orang yang belum percaya. Mungkin anakmu, cucumu, ponakanmu, bahkan mungkin suamimu, mungkin istrimu, mungkin saudaramu, temanmu yang dekat. Mari berdoa, minimal satu orang. Kita juga akan berdoa untuk minimal 2 orang. Orang yang tidak setia untuk beribadah. Mungkin beberapa hari kita tidak ketemu, beberapa minggu, pekan, bulan. Mari kita doakan supaya Tuhan campur tangan, disentuh hatinya untuk kembali setia. Bahkan persoalan-persoalan yang dihadapi, mereka menyadari mereka butuh Tuhan. Mari kita doakan saudara-saudara kita ini, kita kasihi melalui doa kita ini. Minimal 2 orang kita doakan. Kita juga akan berdoa untuk pembangunan aula kita. Kita berdoa supaya Tuhan campur tangan, Tuhan bukakan jalan untuk dana yang dibutuhkan, sehingga aula ini bisa kita pakai untuk ruangan-ruangan sekolah minggu, kegiatan-kegiatan yang membutuhkan ruangan, kantor. Kita doakan, pasti Tuhan buka jalan pada waktunya. Doakan panitia yang bekerja untuk sungguh-sungguh memikirkan pekerjaan Tuhan ini. Mari kita doakan.
Kita juga akan berdoa secara khusus untuk penyusunan rencana program anggaran tahun 2026-2027. Kita serahkan para panitia perancang supaya sungguh-sungguh untuk melakukannya demi kemuliaan Tuhan. Mari kita serahkan juga untuk rapat hari ini bisa menyelesaikan satu agenda ini dengan baik. Kita doakan, butuh pertolongan dan doa dari Bapak Ibu semuanya. Selanjutnya kita akan berdoa untuk doa syafaat dari lembaran yang ada, yang Bapak Ibu Saudara pegang. Mari kita akan doakan untuk doa syafaat ini. Selanjutnya kita akan berdoa untuk doa-doa pribadi kita. Apa yang menjadi pergumulan Bapak Ibu pada saat ini? Apa yang menjadi keluhan? Bahkan apa yang menjadi pergumulan di tahun ini? Yang tahun baru kemarin sudah didoakan, digumuli, dicatat. Mari kita terus doakan supaya Tuhan sendiri yang campur tangan untuk setiap pergumulan kita. Doa-doa pribadi kita, mari kita berdoa dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan.
Mari kita akan berdoa selanjutnya untuk pokok-pokok doa yang memohon dukungan doa kita, para jemaat baik yang sakit dengan berbagai juga persoalan dan pergumulan yang ada. Mari dukung dalam doa, saya akan memimpin dalam doa. Bapa di surga, pada malam hari ini hamba-Mu mau berdoa secara khusus bagi setiap jemaat-Mu. Kami berdoa ya Tuhan untuk Ibu Rojo, Ibu Wartilah, Bapak Ibu Gito Miharjo, Ibu Prapto, Ibu Barnabas, Ibu Slamet, Pendeta Yon, Ibu Suprihatin, Ibu Suminah, Ibu Ruri, Ibu Sumantoro, Ibu Mujilah, Ibu Betty, dan ibu-ibu yang lain yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, yang saat ini mereka sedang dalam kondisi pergumulan, yang mungkin bersama dengan kami dalam doa sore ini. Tuhan, kami mau berdoa buat mereka. Kasihilah Bapak Ibu para sepuh ini untuk tetap setia kepada Tuhan, bertahan dalam keadaan apapun dan situasi apapun, supaya mereka tetap rindu kepada Tuhan dan dekat dengan Tuhan. Bapa di surga, hari ini juga hamba-Mu berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang terus bergumul untuk pemulihan kesehatannya. Kami menyerahkan untuk Ibu Ani Bambang. Kami berdoa ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan Kau pulihkan secara sempurna. Kuasa Tuhan sendiri bekerja. Tuhan, kami juga berdoa untuk Ibu Tati Andre yang selama ini kami doakan, supaya Tuhan jamah dan sembuhkan dan kembali setia untuk beribadah tempat ini. Kami juga berdoa untuk Ibu Yayuk Sugito. Kami menyerahkan dalam tangan-Mu. Tuhan, Kau memberikan kekuatan untuk mampu duduk dan mendengar kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa untuk Pak Gito yang sakit kakinya. Juga Tuhan jamah dan sembuhkan. Kuasa-Mu bekerja atas hamba-Mu ini. Kami juga berdoa menyerahkan dalam tangan-Mu untuk Ibu Barnabas. Tuhan, Engkau menolongnya. Tuhan menjamahnya dan tetap setia mengandalkan Tuhan. Kami berdoa untuk Ibu Suprihatin. Tuhan juga Engkau memberikan kekuatan. Kami menyerahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Kuasa-Mu bekerja. Kami juga berdoa pada saat ini untuk Bapak Tri Haryanto. Kami menyerahkan dalam tangan-Mu, bersyukur dengan keberadaannya dan tetap setia. Minggu yang lalu sudah pergi beribadah, dan kami percaya Tuhan akan semakin menyempurnakan kesehatannya sehingga bisa melayani kembali, bisa berupaya, berusaha bekerja kembali. Tuhan Yesus, kami juga terus berdoa untuk Bapak Galih, untuk pemulihannya pasca operasi, sehat dan diberkati oleh Tuhan dengan kesembuhan. Kami terus berdoa saat ini ya Tuhan, menyerahkan juga untuk Ibu Tati Sutoyo. Tuhan, Kau memberikan kekuatan, Tuhan memberikan jamahan, sehingga ya Tuhan kesehatannya terus terjaga dengan baik. Kami juga berdoa saat ini untuk Ibu Mevi juga. Tuhan memberkati dengan kesehatan, penyertaan dan pimpinan-Mu. Kami terus berdoa untuk orang tua Ibu Emil. Tuhan menjaganya dan memberikan kesehatan. Kami juga berdoa ya Tuhan saat ini untuk Ibu Hamil. Kami menyerahkan ya Tuhan untuk Ibu Andinda. Kami menyerahkan dalam tangan-Mu untuk Dr. Grace. Dalam kuat kuasa kasih Tuhan, penyertaan Tuhan, sehingga ya Tuhan kami percaya Engkau membuat perlindungan
Engkau membuat kesempurnaan. Engkau membuat ya Tuhan penyertaan kepada ibu-ibu ini sehingga melahirkan dengan selamat. Dan kami melihat kasih Tuhan, campur tangan Tuhan yang menyenangkan hati bagi keluarganya dan bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa hari ini menyerahkan ke dalam tangan-Mu untuk jemaat-jemaat yang bekerja di luar kota, mungkin sedang menempuh liburan. Di bulan-bulan ini Tuhan, Kau menyertai mereka. Kuasa campur tangan-Mu bekerja atas mereka. Tuhan Yesus, kami juga terus berdoa untuk para mahasiswa. Masa liburan digunakan untuk hal yang baik. Campur tangan Tuhan terus menyertai. Kami menyerahkan untuk musda ke-6 dan musyawarah besar yang ke-12 di Surakarta. Kami menyerahkan pimpinan penyertaan-Mu ya Tuhan untuk musda yang ke-6 pemilihan pengurus baru BPD Yogyakarta. Kau pilihkan orang-orang yang tepat untuk melanjutkan suksesi kepemimpinan dengan baik dan lebih baik. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk musyawarah besar yang ke-12. Kami menyerahkan dalam tangan-Mu Tuhan, campur tangan dan pimpinan Tuhan Yesus menyertai kesiapan untuk steering komite. Kami menyerahkan dalam tangan-Mu dalam pimpinan Tuhan Yesus. Bapa di surga, kami menyerahkan semua anggota jemaat yang setia ini ke dalam tangan Tuhan. Apa yang sedang mereka gumulkan dan doakan, Tuhan Kau akan mengabulkannya. Berkati supaya terus setia kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Mari Tuhan, Engkau juga memberkati bagi saudara-saudara kami yang berulang tahun di minggu ini. Kami menyerahkan ya Tuhan Saudari Marcelina. Kami berdoa untuk Ibu Adinda. Kami berdoa untuk Mbak Erna. Kami menyerahkan dalam tangan untuk Saudara Ivan. Kiranya Tuhan memberikan umur panjang, sehat, kuat, dan penyertaan Tuhan terus menyertai bagi hamba-hamba-Mu ini, bagi anak-anak-Mu ini. Dan nama Tuhan dipermuliakan di dalamnya. Tetap mengandalkan Tuhan di tengah-tengah gejolak yang terjadi di dunia ini. Tetap bertahan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, hari ini hamba-Mu juga berdoa dalam tangan-Mu. Secara khususnya Tuhan, untuk ibadah minggu besok, kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Untuk hamba-hamba Tuhan yang akan melayani, kami menyerahkan untuk Diakon Agung. Kami berdoa ya Tuhan untuk Pendeta Sutoyo. Kami berdoa untuk worship leader, singer, pemain musik, penerima tamu, semua yang terlibat di dalam pelayanan. Engkau memberkati mereka dan mengurapi mereka. Bahkan hamba-Mu ya Tuhan yang akan melayani di cabang, dalam pembinaan dan pertumbuhan di cabang. Kami menyerahkan dalam kuat kuasa penyertaan-Mu, pimpinan-Mu ya Tuhan menyertai. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan untuk kehadiran jemaat tetap setia untuk mengandalkan Tuhan di tengah-tengah kehidupan dunia yang tidak menentu ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Kami juga berdoa untuk Pak Heri dalam pemulihan kesembuhan pasca operasi. Tuhan Kau memberkati dan memberikan kesembuhan secara sempurna. Kuasa kasih Tuhan terus mengalir bagi Pak Heri. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa saat ini dalam tangan-Mu untuk yang melayani hari ini. Kami berdoa untuk Ibu Yohana. Tuhan Kau memberkati, Tuhan Kau menyertai, Tuhan menuntun dan memelihara kehidupannya bersama dengan Diakon Joko Purnomo. Kami juga berdoa pada saat ini untuk Pak Marcelo. Kami berdoa untuk Ibu Indra. Kami berdoa ya Tuhan dalam tangan-Mu untuk Ibu Indang. Kami berdoa ya Tuhan untuk istri hamba-Mu Ibu Sri yang melayani hari ini. Kami menyerahkan semuanya, campur tangan dan pimpinan Tuhan Yesus menyertai. Begitu juga penerima tamu, Bu Slamet, ya Tuhan, Ibu Ari ke dalam tangan Tuhan. Inilah ya Tuhan doa kami dan semua yang terlibat dalam pelayanan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Tuhan Kau memberkati mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tunduklah di hadapan Tuhan. Renungkan kebenaran firman Tuhan. Tetaplah bertahan di dalam keadaan apapun dan terimalah berkat dari Tuhan. Buka hatimu, buka hatimu. Diberkatilah pergumulanmu, diberkatilah usahamu, pekerjaanmu, pelayananmu. Diberkatilah untuk doa-doamu yang sedang kau gumulkan. Diberkatilah untuk pendidikanmu. Diberkatilah anak-anakmu, cucu-cucumu. Diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu. Diberkatilah
untuk apa yang saat ini sedang kau gumulkan sesuai dengan kehendak Tuhan, Tuhan akan mengabulkannya. Kiranya berkat anugerah dari Allah Bapa, kasih karunia yang berlimpah dari Tuhan Yesus Kristus, serta tuntunan dan pimpinan dari Roh Kudus menyertaimu dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Silahkan berdoa sebelum meninggalkan ruangan ini untuk melanjutkan rapat, dan mungkin ada yang pulang. Tuhan memberkati.